Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan mencoba membahas soal matematika yang berkaitan dengan materi trigonometri, yaitu menentukan nilai sudut agar nilai min cos X sama dengan nilai sin X ya. Dan nanti ada soal yang lain ya. Jadi nanti ada dua soal yang akan saya bahas di sini. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan seorang siswa di grup Telegram dan akan coba saya bahas di video saya kali ini. Sebelum saya membahas, saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya ya, agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Untuk materi yang lain ya yang berkaitan dengan materi trigonometri ataupun materi yang lain, silahkan kalian cari di playlist channel YouTube saya. Di situ udah saya buatkan playlist ya sesuai dengan materi-materi yang ada di kelas 7 sampai kelas 12 untuk matematika dan fisika. Baik, sekarang kita akan bahas soalnya. Nanti ada dua soal ya yang akan saya bahas. Soal yang pertama, jika negatif cos X derajat sama dengan sin X derajat untuk nilai X-nya itu antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang ditanyakan nilai X yang memenuhi adalah, nah, kita tahu bahwa nilai cos dan sin yang sama itu adalah, jadi nilai cos X sama dengan sin X, jadi nilainya sama ketika nilai sudutnya atau nilai X-nya sama dengan 45 derajat. Jadi kalau sudutnya 45 derajat, nilai sin dan cos itu sama. Ini nilainya sama. Nah, tapi yang diminta di sini adalah bukan nilai cos X sama dengan sin X, tapi nilai negatif cos X sama dengan sin X. Nah, berarti cos yang bernilai negatif ya, itu ada di kuadran ke-2 dan ke-3 ya. Jadi nilai cos itu bertanda negatif jika terletak di kuadran jika ada di kuadran 2 dan 3. Jadi nilai cos itu bernilai negatif kalau dia letaknya ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, berarti di kuadran 2 aturannya itu kan ini ya, 180 min X. Nah, kalau sudutnya 45 berarti nanti 180 derajat dikurang 45. Berarti 135 derajat. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Ini nilai sin X sama dengan negatif cos ya. Kalau di kuadran ketiga itu nilai sin X-nya itu juga negatif ya. Berarti nanti ada di kuadran keempat ya. Harus berbeda ya. Nah, jadi di kuadran kedua atau keempat ya. Nah, kemudian di kuadran keempat ya. Kuadran keempat itu sebenarnya yang bernilai positif itu adalah cosnya, sedangkan nilai sinnya adalah negatif ya. Jadi sebenarnya kan kalau di kuadran keempat ya, kuadran keempat itu cosnya positif, sedangkan nilai sinnya adalah negatif ya. Tapi ini nanti bisa dituliskan seperti ini ya. Kalau di kuadran keempat ya, berarti kan nanti kalau misalkan sin misalkan 300 derajat itu kan nilainya kan setengah
akar 3, tapi ya tandanya negatif. Sedangkan cos 300 derajat itu nilainya sama dengan 1/2 akar 3. Nah, sebenarnya ini bisa aja saya tuliskan ini ya. Nilai cos 300 sama dengan min sin 300. Saya ambil perubahan seperti ini. Nah, bisa saya tuliskan seperti ini. Sin 300 ya, berarti nilainya sama dengan negatif cos 300. Nah, karena kan nanti kalau ketemu negatif ketemu negatif ya, negatif ketemu positif itu kan sama dengan negatif ya nilainya. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti nanti yang di kuadran keempat berarti aturannya gini kan, 360 dikurang dengan X, atau berarti 360 derajat dikurang dengan 45 derajat, atau sama dengan 315 ya, 315 derajat. Jadi yang memenuhi nilai X-nya yang memenuhi adalah yang 135 dan 315. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal yang kedua, himpunan penyelesaian dari persamaan sin X dikurang 10 sama dengan negatif 1/2 akar 3. Saya tuliskan dulu ya. Nilai sin X dikurang 10 itu nilainya sama dengan negatif 1/2 akar 3. Nah, kita lihat. Ini nilai sinnya itu negatif. Jadi sin bernilai negatif. Nah, kalau sinnya bernilai negatif ya, berarti letaknya jadi sin negatif itu terletak di kuadran ketiga ya, ketiga dan keempat. Jadi sin yang bernilai negatif itu letaknya di kuadran ketiga dan keempat. Nah, berarti nanti bisa saya tuliskan ini ya, yang ini berapa yang menghasilkan, ini kan artinya sin sudut berapa yang nilainya min setengah akar 3. Nah, berarti kalau di kuadran ketiga ya, kuadran ketiga, berarti nanti aturannya kan ini kan sama dengan sin 60 ya. Nah, kalau di kuadran kedua berarti nanti nilainya sama dengan 180 ditambah 60 ya. Berarti nanti nilai X ini langsung saya hilangin sini ya, atau gini aja, saya teruskan dulu ya, sama dengan sin 180 ditambah 60 derajat. Berarti nanti X dikurang 10 nilainya sama dengan 180 derajat ditambah 60 derajat ya, atau X dikurang 10 sama dengan 240 derajat. Berarti nilai X-nya sama dengan 240 ditambah 10 derajat, atau sama dengan 250 derajat. Ini di kuadran kedua. Sekarang yang di kuadran keempat, aturannya berarti sin setengah akar 3 kan sin 60 ya. Nah, berarti nanti aturannya kalau di kuadran keempat itu kan sama dengan sin 360 dikurang 60 derajat, atau X dikurang 10 derajat sama dengan langsung aja ya, ini 360 dikurang 60 kan 300 derajat. Berarti nanti nilai X-nya sama dengan 300 derajat ditambah dengan 10 derajat, atau sama dengan 310 derajat. Jadi nilai X-nya sama dengan 250 derajat dan 310 derajat. Jadi jawabannya adalah 250 dan 310. Jawabannya adalah yang E. Demikian pembahasan soal
2 soal yang berkaitan dengan materi trigonometri. Semoga kalian paham ya dengan yang sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang belum paham, silahkan kalian replay atau putar ulang video pembahasan dari saya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar ya bagian mana yang kalian belum paham. Nanti akan saya coba jawab ya kalau misalkan saya kebetulan melihat notifikasi dari pertanyaan kalian. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di video pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.